Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kepada Tuhan karena cinta kasih dan pemeliharaannya kita boleh ada kembali dalam minggu pekan yang baru untuk kita berkarya dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kita. Dan hari ini sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita mau mendasari hidup dan kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Marni Ike Riono Nayuan, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bethesda Muntok, Bangka Barat, dalam program Morning Call Departemen Pelkes GPIB. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan terlebih dahulu bacaan Alkitab kita. Firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menyertai dan memelihara hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari baru pemberian-Mu, dan kami mau memulai seluruh aktivitas kami dengan mendasarinya lewat kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus bagi kami, agar firman dan kebenaran yang akan kami baca, kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami dapat melakukan dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ke-7, firman Tuhan berkata, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon,
Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu keluarga. Keluarga ini memiliki 4 orang anak. Masing-masing anak memiliki peran dan tugasnya sendiri-sendiri. Ada yang bertugas di ladang, ada yang bertugas mengurus ternak, ada yang bertugas di dapur, dan juga ada yang bertugas untuk membersihkan lingkungan rumah mereka. Sekalipun keempat anak ini memiliki tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, namun kemudian mereka diberikan pemahaman bahwa mereka adalah satu, yaitu satu keluarga. Sehingga sekalipun mereka memiliki tugas dan peranan masing-masing, bukan berarti kemudian mereka tidak bisa saling membantu, menolong satu dengan yang lain. Lewat ilustrasi ini mau mengajak kita memahami bahwa dalam tugas panggilan pengutusan kita sebagai orang percaya, kita juga senantiasa diingatkan, sekalipun dalam panggilan pengutusan itu kita memiliki peran dan tugasnya masing-masing, tapi saat kita menyadari bahwa sebagai satu tubuh Kristus, kita ada bersama untuk saling menopang di tengah pekerjaan pelayanan Tuhan. Nah, inilah yang kemudian ada juga dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana rasul-rasul dalam pelayanan yang mereka lakukan, mereka menyadari keterbatasan mereka dalam melakukan pekerjaan pelayanan itu sendiri. Di mana saat mereka fokus terhadap pemberitaan Injil firman Tuhan, ada satu bagian yang kemudian terabaikan, yaitu pelayanan kepada para janda dan orang-orang miskin pada saat itu. Mengetahui ada yang terabaikan, mereka kemudian berurun rembuk mencari solusi seperti apa yang baik untuk memajukan pelayanan yang ada pada saat itu. Akhirnya diputuskan untuk memilih 7 orang agar dapat membantu para rasul di tengah pelayanan yang dilakukan. Karena mereka merasa bahwa pelayanan kepada para janda dan orang miskin juga adalah pelayanan yang penting yang tidak boleh diabaikan. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh para rasul bersama jemaat memilih 7 orang yang kemudian dipakai untuk membantu di dalam melayani orang-orang miskin pada saat itu, membuktikan bahwa pelayanan yang mereka lakukan pada akhirnya membuat mereka semakin dapat bertumbuh, membuat mereka kemudian semakin dapat maju, terlebih firman Allah semakin menyebar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan saat ini kita juga bersama mau dipanggil dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita terpanggil dalam kehidupan di tengah dunia ini untuk ada saling menopang dan saling mendukung. Bahkan dalam panggilan bersama untuk membangun rumah bersama dalam 2 pengertian. Pertama, rumah bersama dalam persekutuan kita sebagai gereja. Dan yang kedua, yaitu adalah rumah kita bersama sebagai bagian dari kehidupan bangsa dan negara ini. Kita terpanggil untuk membangun kehidupan persekutuan, untuk bersama kita saling bergandengan tangan, untuk melakukan pelayanan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Begitu halnya juga saat kita terpanggil untuk membangun rumah bersama sebagai bagian dari bangsa dan negara kita, Indonesia. Dan hari ini
Kita bersama mau mensyukuri berkat karunia dan anugerah yang kita boleh terima lewat kemerdekaan bangsa kita. Hari ini kita bersama diajak untuk menjadi bagian rumah bersama kita, bangsa dan negara Indonesia. Kita ada di dalamnya, kita mau berjuang membangun bangsa ini, berjuang bergandengan tangan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju ke depan. Perjuangan kita mungkin tidak sama dengan para pendahulu kita. Mereka berjuang melawan penjajah, mereka berjuang membawa tombak bambu runcing. Saat ini kita berjuang untuk bersama menyatukan hati, menyatukan visi dan misi untuk membangun bangsa dan negara ini. Ketika Bapak Ibu Saudara kita berjuang bersama membangun rumah kita, yaitu bangsa dan negara kita, ada perjalanan yang berat. Tapi kita diingatkan saat kita berjuang, sekalipun itu berat, ingat perjuangan ini bukan hanya untuk kita hari ini, tapi perjuangan yang kita lakukan saat ini juga untuk generasi kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari bersatu hati bersama, kita bergandengan tangan membangun kehidupan bangsa dan negara kita. Apalagi saat ini kita sedang berjuang dalam pandemi virus corona yang melanda dunia dan juga bangsa dan negara kita. Apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan dan mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada. Kita mengikuti setiap arahan pemerintah. Saat kita melakukan itu bukti tanda kita mau bersama-sama berjuang menghentikan penyebaran virus corona ini. Itu bukti dan tanda kita sama-sama mau berjuang agar kita boleh kembali hidup terbebas dari pandemi ini. Sekarang Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu dan saya, kita diajak bersama untuk bergandengan tangan, berjuang membangun rumah kita bersama, Indonesia, untuk menjadi lebih baik. Sebagaimana seorang anak yang pergi merantau dan rindu untuk pulang, berjumpa dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Biarlah kita juga punya kerinduan dan kecintaan yang sama untuk mau membangun rumah kita. Rumah kita dalam persekutuan, yaitu GPIB. Rumah kita bersama, yaitu bangsa dan negara kita Indonesia. Mari jadikanlah dirimu sebagai anak-anak Tuhan yang terus mau membangun rumah kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk firman dan kebenaran yang boleh kami terima di pagi hari ini, menuntun kami untuk ambil bagian berjuang membangun kehidupan bersama, baik dalam persekutuan juga di tengah kehadiran kami sebagai bangsa dan negara. Biarlah Tuhan kami dimampukan untuk bersama juga selalu bergandengan tangan, mendukung, menopang satu dengan yang lain. Terlebih kami bersyukur untuk kemerdekaan bangsa dan negara kami. 75 tahun bangsa dan kami boleh merdeka. Kami percaya dalam perjalanan ke depan Tuhan yang akan beri hikmat dan kebijaksanaan daripada pemimpin kami, agar mereka dimampukan dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga boleh membawa seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju, yang penuh dengan damai dan sejahtera. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami pribadi dan keluarga. Tuhan, kiranya yang ada bersama-sama dengan kami, dengan setiap perjuangan hidup kami, pekerjaan, usaha kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah lewat kerja dan usaha berkat-berkat Tuhan boleh tercurah. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa
untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan, dalam masa depan. Kami juga serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga terlebih berkati kami dalam kehidupan di tengah persekutuan. Biarlah persekutuan kami, GPIB, boleh terus menjadi persekutuan yang bersaksi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami mau bersatu hati, mau mendoakan pandemi virus corona yang melanda bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah para medis yang terus berjuang. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau memampukan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan ekstra untuk terus dapat dalam sukacita menangani setiap pasien yang terpapar virus corona. Bahkan setiap pasien yang terpapar virus corona juga Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan sembuhkan. Terlebih bagi kami, biarlah setiap kami juga dalam kesetiaan dan ketaatan untuk dapat mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada, anjuran pemerintah yang ada, untuk kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah pandemi ini berakhir dari dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk Departemen Pelkes GPIB yang juga boleh memfasilitasi dalam program Morning Call pagi hari ini. Tuhan yang juga memberkati dalam setiap tugas pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, bahkan sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kerja pelayanan kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bersama dengan saya dalam program Morning Call pagi hari ini. Saya menghimbau kepada kita semua untuk tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap taat dan patuh pada protokol kesehatan yang ada. Tetap jaga jarak dan jangan lupa untuk kita pakai masker. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Just